Kamu pikir pantas dekati anakku? Lihat penampilanmu saja miskin gini. Gini, dasar gak tahu dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang wanita lugu dan baik hati, datang ke masjid untuk sholat. Namun saat wudhu ia disiram air kotor di depan semua jamaah masjid. Namun ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dan dilunaskan hutangnya. Komen amin di bawah ya. Seorang gadis muda sedang menimba air dari sumur. Bajunya sederhana, kain jarik menutupi kakinya, rambutnya disanggul seadanya. Tapi di balik kesederhanaan itu, wajahnya memancarkan ketenangan, seperti embun pagi yang jatuh di daun-daun hijau. Itulah Saskia, gadis miskin berusia 23 tahun. Hidupnya sederhana, tapi hatinya besar. Setiap pagi sebelum bekerja sebagai tukang cuci pakaian, ia selalu menyempatkan diri untuk berwudu di sumur belakang surau, menenangkan diri sebelum menjemput rezeki. Namun pagi itu berbeda. Saskia baru saja menadahkan tangan ke wajahnya saat langkah beberapa perempuan terdengar mendekat. Tawa kecil yang sinis menyusul. Itu dia, si tukang wudu yang katanya mau jadi menantu Haji Farid. Ucap seorang perempuan setengah baya dengan nada mengejek. Masya Allah, dunia sudah kebalik, Bu. Tukang cuci mau jadi istri anak orang kaya, sahut yang lain sambil terkekeh. Saskia menunduk. Ia tidak menatap mereka. Tidak membalas. Ia tahu berita itu sudah menyebar ke seluruh penjuru desa. Kabar bahwa ia diam-diam dekat dengan Reza, putra tunggal Haji Farid, tokoh paling terpandang dan disegani di Sukamukti. Dan bagi warga, cinta seperti itu adalah aib. Sebuah keberanian yang dianggap konyol. Kasihan ya. Kalau mau mimpi, lihat dulu diri sendiri, ujar salah satu dari mereka lagi sambil berjalan mendekat. Saskia masih berusaha tenang. Saya tidak bermimpi, Bu. Saya hanya berdoa, jawabnya lirih. Namun kalimat itu justru memancing tawa. Berdoa? Seru mereka serempak. Doa kamu tidak akan mengubah siapa kamu, Nak. Haji Farid itu orang besar, anaknya calon pejabat. Kamu cuma gadis miskin tukang nyuci, sadar diri. Saskia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia kembali menunduk, mencoba melanjutkan wudhunya. Tapi tiba-tiba, biur. Air kotor yang bercampur lumpur dan sisa cucian ayam mengguyur kepalanya. Tubuhnya gemetar. Air itu menetes dari wajah ke leher, menyisakan bau busuk menusuk. Ia menoleh perlahan. Di sana, 3 perempuan desa berdiri sambil memegang ember kosong, tertawa puas. Biar sadar diri, kata salah satunya. Air suci tidak cocok untuk orang yang kotor hatinya. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Suara jangkrik, kokok ayam, semua hilang. Yang tersisa hanyalah isakan kecil dari Saskia. Ia tidak menjerit, tidak marah, tidak membalas. Hanya menatap tanah basah di bawah kakinya. Lalu berkata lirih, kalau memang aku tak pantas di mata kalian, biarlah Allah saja yang menilai. Aku tidak butuh pengakuan dari manusia. Suasana seketika hening. Bahkan perempuan-perempuan itu, meski masih berdiri congkak, tampak sedikit ragu. Tapi mereka memilih berbalik, meninggalkan Saskia yang masih berdiri sendiri di bawah cahaya fajar yang memudar. Hari itu menjadi awal dari ujian panjang. Saskia dipermalukan, ditertawakan, dan dijauhi. Setiap kali ia berjalan melewati pasar, ada saja yang berbisik. Itu dia si tukang wudu air kotor. Kasihan, gila cinta kali ya. Namun ia tidak pernah membalas. Ia tetap tersenyum, tetap menolong orang, tetap bekerja. Hatinya seolah sudah dikeraskan oleh doa. Dan di balik semua ejekan itu, ada satu sosok yang diam-diam memperhatikannya dari jauh, Reza. Putra Haji Farid itu berdiri di balik pepohonan dekat surau, menatap Saskia yang tengah mencuci mukanya dengan air bersih, berusaha menghapus bau kotor yang menempel. Wajahnya tegas, matanya tajam, tapi sorotnya penuh penyesalan. Maafkan aku, Syah, gumamnya pelan. Ya, Reza tahu apa yang terjadi. Ia mendengar kabar bahwa kekasihnya disiram air kotor oleh warga desa. Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Ayahnya sudah memperingatkan agar ia menjauhi gadis itu,
dengan ancaman akan disingkirkan dari proyek besar keluarga mereka. Namun cinta tidak semudah itu padam. Malam itu, Reza memberanikan diri datang ke rumah Saskia. Rumah kecil beratap seng itu hanya diterangi lampu minyak. Saskia tengah mengompres ibunya yang sakit, tapi ketika melihat Reza datang, matanya langsung berkaca. "Kenapa kamu datang, Za?" Suaranya lembut namun tegas. "Aku harus melihatmu. Aku tahu apa yang mereka lakukan. Aku tidak bisa diam." Saskia menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kalau kamu benar-benar mencintaiku, jangan datang sembunyi-sembunyi seperti ini. Datanglah bersama ayahmu. Lamarlah aku dengan cara yang terhormat." Reza terdiam. Ia tahu betul, itu tidak mungkin sekarang. Tapi ia menggenggam tangan Saskia dengan mantap. "Aku janji. Setelah acara panen raya minggu depan, aku akan bicara dengan ayah. Aku tidak peduli siapa yang menentang. Aku ingin melamarmu." Saskia tersenyum samar, meski matanya berkaca. "Baik, Za. Aku percaya padamu. Tapi kalau nanti semua berubah, aku tetap akan memaafkanmu." Reza tak paham makna kalimat itu sepenuhnya. Tapi kelak, kalimat itulah yang akan menghantui hatinya selama hidup. Fajar kembali datang. Saskia menimba air lagi di sumur surau. Kali ini dengan tubuh masih terasa nyeri akibat dingin malam. Tapi kali ini ia tidak sendiri. Seekor burung pipit hinggap di tepi sumur, seolah menemaninya. Ia menatap pantulan wajahnya di air. "Ya Allah," bisiknya, "jika memang aku harus menanggung semua hinaan ini untuk sesuatu yang lebih besar, berilah aku kekuatan. Jangan biarkan hatiku kotor seperti air yang pernah mereka siramkan kepadaku." Dan tanpa Saskia sadari, doa itu akan segera dijawab. Dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu, langit desa Sukamurni tampak seperti kain hitam pekat yang disobek cahaya bulan. Di gubuk kecil di tepi sungai, Saskia duduk di tikar lusuh, menatap lampu minyak yang hampir padam. Sisa air wudhu yang tadi disiramkan kepadanya masih terasa dingin di kulit. Namun yang lebih dingin adalah hati yang kini diselimuti perih dan malu. Ia menggigil bukan karena udara malam, melainkan karena rasa sakit yang tak bisa dijelaskan. Setiap kata hinaan dari siang tadi terngiang di telinganya. Perempuan miskin kok berani bermimpi setinggi itu. "Dasar pengemis. Cermin dulu wajahmu sebelum bicara soal cinta." Dia pikir bisa jadi menantu Pak Haji Musa? Lucu. Suara-suara itu menancap seperti duri di dada Saskia. Ia menutup wajahnya dengan selendang lusuh dan berbisik pelan, "Ya Allah, apakah salah jika aku mencintai seseorang dengan tulus?" Namun air matanya justru jatuh semakin deras. Di seberang desa, di rumah besar bercat putih, seorang pemuda duduk termenung di beranda. Namanya Ardan, putra tunggal dari Haji Musa, tokoh terpandang sekaligus dermawan yang disegani. Ia memandang langit yang sama, tapi hatinya jauh dari tenang. Sejak siang tadi, kabar tentang Saskia menyebar cepat. Orang-orang menceritakan bagaimana gadis miskin itu disiram air kotor oleh ibu-ibu yang merasa terhina karena berani menyukai anak orang kaya. Ardan tahu semua itu, dan hatinya bergejolak di antara dua hal, cinta dan kewajiban. Ia mencintai Saskia, bukan karena rupa, tapi karena ketulusan yang jarang ia temui. Ia pernah melihatnya menolong seorang nenek yang jatuh di jalan, meski dirinya sendiri lapar dan belum makan. Ia pernah mendengar suara lembutnya melantunkan ayat Al-Quran di surau kecil dekat sungai, dan sejak saat itu, hatinya terpaut tanpa bisa dijelaskan. Tapi kini, semua terasa jauh. Ayah takkan pernah merestui. "Nak," suara Haji Musa siang tadi masih bergema. "Jangan jatuhkan martabat keluarga ini hanya karena perempuan kampung itu." Ardan terdiam. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang dulu ia gunakan untuk memberi sedekah, kini gemetar karena ketakutan akan kehilangan orang yang ia cintai. Sementara itu, di rumah kecil itu, Saskia sedang merapikan kain yang basah terkena air kotor. Ia mencucinya tanpa suara, walau air matanya terus jatuh ke ember. Ia tahu, malam ini ia harus kuat. Dunia boleh menghinanya, tapi ia tak ingin kehilangan harga diri. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar di pintu. "Tok, tok, tok." Saskia terkejut. Siapa yang akan datang malam-malam begini?
Dengan langkah ragu, ia membuka pintu kayu itu perlahan. Di luar, tampak Ardan berdiri, mengenakan jaket abu-abu, napasnya sedikit terengah. Ia menunduk dalam, lalu berbisik, "Saskia, maafkan aku." Gadis itu terdiam. Matanya membulat, bibirnya bergetar. Ia tidak tahu harus marah atau bersyukur. Dunia yang tadi terasa gelap tiba-tiba seolah menyala terang. "Kenapa kamu kesini?" tanya Saskia lirih, nyaris tak berani menatap. "Aku tak bisa tidur," jawab Ardan dengan nada penuh penyesalan. "Aku mendengar apa yang terjadi. Aku tahu mereka menyakiti kamu karena aku. Tapi demi Allah, Saskia, aku tidak bisa membiarkan kamu sendiri menanggung semua ini." Saskia menggenggam erat ujung selendangnya. "Kamu tahu apa yang mereka bilang? Mereka sebut aku perempuan tak tahu diri. Bahkan anak-anak kecil pun menirukan mereka." Ardan mendekat satu langkah, suaranya tegas namun bergetar. "Aku tak peduli apa yang mereka katakan. Kalau mencintaimu adalah aib, maka biarlah aku menanggung aib itu bersama." Kata-kata itu membuat Saskia menunduk. Air matanya mengalir lagi, tapi kini bukan karena sedih. Ada sesuatu yang hangat di dadanya. Sesuatu yang selama ini ia tahan-tahan, kini mulai mencair. Namun, dari kejauhan, sebuah bayangan tampak bergerak cepat di balik pepohonan. Seseorang sedang mengintai mereka. Pagi itu, matahari seolah sengaja bersinar lebih terik dari biasanya. Udara di desa Sukamurni terasa sesak, bukan hanya karena panas, tapi juga karena bisik-bisik tajam yang menyebar seperti racun di udara. Nama Saskia kembali menjadi bahan gunjingan. Namun kali ini, bukan sekadar cibiran tentang perempuan miskin yang berani mencintai orang kaya, tapi sebuah fitnah besar yang mengguncang seluruh desa. Katanya Saskia menggoda laki-laki di sawah. "Aku dengar dia menerima uang dari orang kota. Dia cuma pura-pura alim, padahal..." Bisikan-bisikan itu mengalir dari satu bibir ke bibir lain, menjadi cambuk yang menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Di depan rumahnya yang reot, Saskia berdiri diam menatap langit. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia tidak tahu dari mana fitnah itu datang, tapi satu hal yang ia tahu, hidupnya kini di ujung jurang. Dan di balik semua itu, di teras rumah besar bercat putih, Haji Musa duduk bersedekap. Di hadapannya berdiri Surya, lelaki parubaya yang dikenal licik, kepala dusun yang sering menjilat demi keuntungan pribadi. "Orang-orang sudah percaya, Haji," kata Surya dengan nada puas. "Nama gadis itu akan habis. Takkan ada lagi yang berani mendekatinya." Haji Musa menarik napas panjang. Ada sedikit ragu di matanya, tapi ego dan gengsinya jauh lebih besar. "Bagus," ujarnya dingin. "Anakku harus sadar, cinta tidak boleh menodai kehormatan keluarga." Namun, dari balik pintu, Ardan mendengar semuanya. Tubuhnya menegang. Ia tak menyangka, fitnah yang menghancurkan gadis yang ia cintai ternyata berasal dari ayahnya sendiri. Siang menjelang, dan matahari tepat di atas kepala ketika warga desa berkumpul di balai desa. Suara gaduh memenuhi udara. Saskia dipanggil untuk memberi penjelasan atas rumor yang beredar. Ia datang dengan langkah lemah, membawa wajah yang tenang tapi penuh luka. Bajunya sederhana, selendang lusuh masih menutupi kepalanya. "Benarkah kamu menerima uang dari laki-laki kota itu, Saskia?" tanya salah satu ibu-ibu dengan nada mencemooh. Saskia menatap mereka satu persatu. "Tidak, Bu. Aku tidak pernah menerima apapun dari siapapun. Demi Allah, aku tidak seperti yang kalian pikirkan." "Jangan bawa-bawa nama Allah untuk menutupi aibmu," sahut seseorang dari kerumunan. Beberapa orang tertawa. Sebagian lagi berbisik-bisik, membentuk lingkaran yang menekan Saskia dari segala arah. Hati gadis itu terasa remuk. Ia ingin berlari, tapi kedua kakinya seperti tertancap ke tanah. Lalu dari kejauhan, suara langkah sepatu terdengar tergesa-gesa. Semua kepala menoleh. Ardan datang. Dengan wajah penuh amarah dan mata merah karena tak tidur, ia berjalan menembus kerumunan. Tanpa ragu, ia berdiri di depan Saskia, menghadang semua tatapan sinis yang menusuk gadis itu. "Cukup," teriak Ardan lantang. "Kalian semua memfitnah tanpa bukti.
Tidak ada satupun dari kalian yang pernah melihat apa yang kalian tuduhkan. Kerumunan mendadak hening. Bahkan angin pun seolah berhenti bergerak. Ardan menatap satu persatu wajah mereka, termasuk wajah ayahnya yang berdiri di sisi kanan dengan tatapan tajam. Jika kalian ingin tahu kebenaran, dengarkan dari aku, katanya dengan suara bergetar. Saskia tidak bersalah. Kamilah yang saling mencintai dengan tulus. Aku yang mendatanginya malam itu, bukan dia yang menggoda. Seketika, suasana berubah. Beberapa orang saling pandang tak percaya. Sebagian terperangah, sebagian lagi langsung menunduk. Ardan, suara Haji Musa menggelegar. Kau tahu apa yang kau katakan? Di depan seluruh warga desa. Aku tahu, ayah, jawab Ardan tanpa gentar. Dan aku juga tahu, fitnah ini bukan datang dari langit. Seseorang yang takut akan cinta kami yang tulus, telah menebarnya demi menjaga nama keluarga. Suara desah dan bisikan mulai terdengar lagi. Surya, kepala dusun yang berdiri di belakang Haji Musa, tampak gelisah. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Saskia memandang Ardan dengan mata yang berkaca-kaca. Dalam hatinya, ia hanya mampu berbisik, "Ya Allah, kuatkan dia." Namun belum sempat suasana mereda, Haji Musa mengangkat tongkat kayu di tangannya dan menunjuk langsung ke arah Saskia. "Cukup. Kalau begitu, mulai hari ini, kau bukan lagi anakku, Ardan. Dan perempuan itu, takkan pernah punya tempat di desa ini." Teriakan itu bergema keras, membuat semua orang terdiam membeku. Saskia nyaris tak bisa bernapas. Tapi alih-alih menangis, ia hanya menunduk dan berucap pelan, "Kalau memang cinta kami dianggap dosa, biarlah aku menanggungnya, asal dia tetap berbakti pada ayahnya." Kata-kata itu menghantam hati Ardan. Ia menatap gadis itu dengan pandangan penuh haru, sementara di atas sana, matahari yang tadi garang kini seolah perlahan diselimuti awan. Hujan turun deras malam itu, seolah langit sendiri sedang menangis. Desa Sukamurni yang biasanya ramai kini sunyi. Hanya terdengar suara gemericik air menimpa atap rumah-rumah. Di balik tirai hujan, seorang lelaki berjalan tertatih-tatih sambil menunduk, membawa rasa bersalah yang menyesakkan dada. Lelaki itu adalah Surya, kepala dusun yang selama ini dikenal licik dan pandai bersilat lidah. Di tangannya tergenggam erat sebuah amplop coklat tebal. Di dalamnya tersimpan bukti-bukti, lembaran surat, catatan keuangan, dan foto-foto, yang akan membongkar semua kebohongan yang ia dan kelompoknya perbuat. "Ya Allah, aku tak sanggup lagi menanggung dosa ini," gumamnya lirih, wajahnya pucat dan basah oleh air hujan. Beberapa jam sebelumnya, ia menerima kabar bahwa anak perempuannya jatuh sakit parah tanpa sebab. Setiap kali Surya mencoba mendekat, anak itu justru menjerit ketakutan sambil menyebut nama Saskia. Seolah alam sendiri menolak ketidakadilan yang ia lakukan. Keesokan paginya, udara terasa berbeda. Awan hitam masih menggantung, tapi suasana desa lebih tegang dari biasanya. Balai desa ramai, namun kali ini bukan untuk membicarakan gosip, melainkan kabar mengejutkan. Surya meminta pertemuan besar. Di hadapan warga, Surya datang dengan langkah berat. Tak ada senyum licik di wajahnya seperti biasa, hanya tatapan sayu dan tubuh yang tampak lemah. Ia berdiri di podium sederhana sambil menunduk. "Saudara-saudara," suaranya serak, "aku datang hari ini bukan untuk berbicara sebagai kepala dusun, tapi sebagai manusia yang berdosa." Kerumunan mendadak hening. Beberapa orang saling berpandangan. Di barisan depan, Saskia berdiri bersama ibunya. Wajahnya masih pucat tapi matanya penuh harap. Di sisi lain, Haji Musa dan Ardan juga hadir, dengan ekspresi yang sulit dibaca. Surya menelan ludah, lalu mengeluarkan amplop coklat dari sakunya. Tangannya bergetar saat mengangkatnya. "Fitnah yang menimpa Saskia, semua berasal dariku." Suara desahan kaget terdengar di antara kerumunan. "Kenapa kau lakukan itu, Surya?" teriak seseorang. Surya menunduk dalam-dalam. "Karena aku ingin melindungi kejahatanku sendiri. Aku yang menerima suap dari pihak luar untuk menjual sebagian lahan sawah desa ini. Aku takut rahasiaku terbongkar, karena Saskialah satu-satunya yang tahu. Ia melihatku diam-diam menandatangani surat palsu. Maka aku buat seolah-olah dia perempuan hina,
agar semua orang membencinya dan tak ada yang percaya pada ucapannya. Kerumunan langsung gempar. Suara-suara marah mulai menggema. Beberapa lelaki maju ingin memukul Surya, tapi ditahan oleh warga lainnya. Saskia berdiri terpaku. Air matanya menetes pelan, bukan karena bahagia, tapi karena keadilan yang akhirnya datang setelah begitu lama ditindas. Ia menatap ke langit, berbisik, "Terima kasih, ya Allah, Engkau tak pernah tidur." Haji Musa, yang sejak tadi diam, perlahan berdiri. Wajahnya kaku, tapi di matanya tersimpan rasa malu yang dalam. Ia menatap Saskia, gadis yang dulu ia hina dan usir tanpa ampun, kini berdiri tegar di hadapan seluruh desa. "Anak gadis," katanya pelan, suaranya bergetar, "aku telah berbuat zalim padamu. Aku buta oleh gengsi dan nama baik keluarga. Padahal kau jauh lebih terhormat dari kami semua. Maafkan aku." Saskia menatapnya, lalu menunduk hormat. "Tak ada manusia yang sempurna, Haji. Aku pun banyak salah. Tapi aku yakin Allah Maha Adil. Ia tahu kapan waktu yang tepat untuk menurunkan kebenaran." Haji Musa tak mampu menahan air mata. Ia berjalan mendekat dan menunduk di hadapan Saskia, membuat seluruh warga terkejut. Ardan segera membantu ayahnya berdiri, tapi Haji Musa menggeleng. "Tidak, biarkan aku menunduk pada kebenaran," katanya lirih. "Gadis yang dulu kita hina, justru menunjukkan iman yang tak tergoyahkan." Suasana berubah haru. Beberapa warga mulai menangis. Yang dulu menertawakan Saskia kini menunduk malu, tak berani menatap wajahnya. Hari itu juga, Surya ditangkap dan dibawa ke kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Semua surat dan bukti diserahkan ke pihak berwajib. Balai desa akhirnya dipenuhi bisikan-bisikan syukur dan penyesalan. Saskia kembali ke rumahnya yang sederhana, namun kali ini dengan langkah yang lebih tenang. Ia bukan lagi gadis miskin yang dihina, melainkan simbol keteguhan hati dan kejujuran di tengah fitnah. Sore harinya, Ardan datang membawa ibunya, yang juga ingin meminta maaf. Mereka membawa sekeranjang buah dan selembar surat. "Ayah ingin kau tahu," kata Ardan lembut, "kami semua sudah belajar banyak darimu, Saskia. Dan jika kau masih berkenan, aku ingin menepati niat lamaku, bukan karena kasihan, tapi karena cinta yang tulus." Saskia tersenyum samar. "Jika ini kehendak Allah, aku takkan menolak. Tapi biarlah semuanya berjalan dengan waktu yang baik. Aku hanya ingin hidup sederhana, tanpa kebencian." Matahari mulai terbenam. Cahaya keemasan membasuh wajah mereka bertiga. Desa Sukamurni yang dulu penuh fitnah kini terasa damai, seolah alam ikut sujud pada kebenaran yang akhirnya turun dari langit. Dan di antara desir angin senja itu, suara lirih Saskia terdengar. "Lihatlah, tak ada yang lebih indah daripada keadilan Allah. Karena ketika manusia menutup mata, langitlah yang akan membuka segalanya."